Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam sekolah minggu GBI Karunia pagi hari ini. Apa kabarnya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja, dan saat ini kita akan mengingat kembali firman Tuhan, di mana kita akan belajar tentang hukum Taurat yang mempersiapkan hukum anugerah. Kita akan ambil di dalam Galatia 4 ayatnya yang pertama sampai 11. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ini, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami kembali untuk mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan akan menolong kami ketika kami lemah, kiranya Engkau yang akan menguatkan kami. Ketika kami selama ini belum bisa berkumpul bersekutu, kiranya Engkau akan menjaga hati kami untuk tetap setia, dan mata kami, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Kami mau belajar pagi ini, Tuhan tolong supaya kami belajar dengan sungguh. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar yaitu tentang hukum Taurat yang mempersiapkan hukum anugerah. Hukum anugerah itu apa? Hukum anugerah itu adalah yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yaitu kabar gembira itu sendiri, yang minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu tentang kabar gembira yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, dan kita mengenal kebenaran melalui Injil Kristus. Nah, di dalam Galatia ini ya dikatakan oleh Paulus bahwa Paulus menyebut jemaat Galatia ini jemaat yang bodoh. Kita akan lihat di Galatia ayat yang pertama dan Galatia ketiga ayat yang pertama ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, ya, untuk menggenapi hukum Taurat yang selama ini diberlakukan untuk manusia. Ya, hukum itu sangat-sangat membelenggu manusia karena banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan ya oleh manusia untuk menuruti hukum Taurat itu, dan itu berat sekali. Ya, berat sekali karena hukum yang diberikan Allah sebagai hukum Taurat itu yang dibawa oleh Musa waktu itu, ya, kita masih ingat kembali. Nah, itu sesungguhnya hukum yang sangat berat untuk bisa dilakukan manusia secara normal, ya, secara normal. Oleh karena itu, ya, hukum Taurat ini, ya, ketika hukum itu sangat membelenggu manusia, ada hukum kasih, ya, ada hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan, ya, yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini supaya mereka mendapatkan keselamatan, ya. Bukan berarti Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini untuk meniadakan hukum Taurat, tidak, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menggenapi dan untuk memperbarui sehingga manusia itu menerima keselamatan dari Allah, dan juga oleh karena kasih karunia dari Allah, ya. Dan itu dibawa oleh atau dibawa oleh Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, di dalam suratnya Paulus itu menyebut orang-orang Galatia atau jemaat Galatia ini adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa demikian, ya? Kok disebut orang bodoh? Nah, mereka sebelumnya sudah mendengarkan kabar keselamatan, ya, atau kabar baik yang dibawa oleh Paulus, yaitu tentang Tuhan Yesus yang memberikan kasih anugerah kepada kita semuanya untuk kita itu menerima keselamatan. Jemaat di Galatia sudah mendengarkan itu, tetapi sebelumnya, ya, sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, nah, itu termasuk jemaat Galatia, ya, Galatia, ya, termasuk jemaat Galatia itu setiap orang mereka mencari cara, ya, mencari cara atau mencari keselamatan dengan usahanya sendiri yang sia-sia. Ya, tidak akan pernah orang itu mendapatkan keselamatan dengan usahanya sendiri, baik itu perbuatan baik atau perbuatan yang memberi sedekah atau memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, itu tidak menyelamatkan, ya, itu tidak menyelamatkan, tetapi mereka berusaha mencari keselamatan itu sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, meskipun orang-orang Yahudi itu disebut juga sebagai anak-anak perjanjian, ya, di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29 kita bisa lihat, nanti anak-anak bisa lihat, ya, Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka itu anak-anak perjanjian, tetapi tampaknya mereka tidak beda
ya. Tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Yuk kita lihat di dalam Galatia 4 ayatnya yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah, orang-orang Yahudi disebut orang yang anak-anak perjanjian, tetapi mereka nggak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya dengan seorang hamba yang belum dimerdekakan. Dikatakan Paulus di ayatnya yang pertama dari Galatia 4 ini seperti itu, karena mereka hidupnya itu masih ada dalam belenggu, ya, atau perwalian atau pengawasan dari hukum Taurat yang membelenggu mereka. Sangat berat untuk mereka melakukan hukum Taurat itu. Makanya mereka itu masih hidup di bawah belenggu hukum Taurat seperti itu. Nah, sedangkan orang Galatia sendiri itu juga masih menghambakan diri kepada roh-roh di dunia ini. Mereka memelihara dan juga merayakan hari-hari tertentu yang mereka anggap bahwa itu bisa menyelamatkan mereka. Kita juga akan melihat di ayatnya yang ke-10, ayat yang ke-10 dari Galatia 4 ini, karena kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Mereka merayakan itu. Mereka merayakan hari-hari tertentu supaya hidup mereka itu selamat. Mereka masih melakukan itu, padahal berita tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan dan untuk membebaskan mereka dari belenggu-belenggu hukum Taurat itu sudah disampaikan oleh Paulus, ya, sudah disampaikan oleh Paulus, tapi mereka rupanya imannya belum teguh, ya, imannya belum teguh di dalam Yesus, karena itu mereka masih goncang. Dan Paulus menyebutnya bahwa mereka itu masih orang-orang yang bodoh. Jadi mereka sudah mendengarkan tentang Injil keselamatan yang disampaikan oleh Paulus dan juga tentang Tuhan Yesus ini. Nah, tetapi mereka masih memelihara hukum-hukum Taurat seperti itu. Nah, dengan demikian seharusnya mereka memperoleh kasih karunia Allah itu dan mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, seperti itu. Jadi menjadi ahli waris keselamatan kekal itu yang mereka cari selama ini. Kita akan melihat di ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, jadi ketika kita ataupun orang-orang di Galatia itu diberi kesempatan untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai anugerah, ya, kepada kita untuk menyelamatkan hidup kita dari belenggu dosa dan juga belenggu-belenggu dari hukum Taurat itu, kita disebut anak-anak Allah dan kita bisa menyebut Bapa itu sebagai Bapa kita, ya, menyebut Allah sebagai Bapa kita. Nah, karena mereka juga telah menerima ajaran yang lain, tampaknya seperti Injil tetapi bukan Injil yang sudah kita pelajari minggu yang lalu itu, ya. Nah, akibatnya mereka itu kembali menghambakan diri kepada roh-roh yang ada di dunia ini. Nah, dari bacaan yang kita pelajari hari ini, anak-anakku, ya, kita mengerti bahwa hukum Taurat itu berperan dalam persiapkan kedatangan Injil Kristus, ya. Injil yang merupakan hukum anugerah buat kita semuanya. Kita tidak bisa mencapainya dengan kemampuan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri. Kita tidak bisa mendapatkan itu, tetapi Allah yang memberikan itu melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus kita dari pelanggaran dosa, itu free, ya. Itu adalah free. Jadi itu diberikan kepada kita, keselamatan itu secara cuma-cuma. Kita nggak bisa meraihnya dengan usaha kita sendiri, tapi kita dapat bebas, ya, dan bebas dari dosa dan juga menjadi ahli waris yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itu adalah suatu anugerah, ya. Dan memahami penting hukum anugerah itu juga penting, ya. Tetapi hukum Taurat itu mempersiapkan kedatangan Injil Kristus yang kita percaya saat ini. Apakah adik-adik sudah percaya oleh semua yang kita yakini di dalam Yesus Kristus? Saya harapkan semuanya percaya, ya. Percaya, memahami dan meyakini. Nah, itulah yang membawa kita untuk kita itu
boleh mendapatkan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus secara cuma-cuma kepada kita semuanya, supaya rohani kita juga terus bertumbuh dan bertumbuh ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak semuanya, supaya kita juga mengenal Yesus lebih dalam lagi, beriman kepadanya lebih lagi, supaya hidup kita tetap menurut kehendak Tuhan, karena kita sudah lebih dahulu diselamatkan oleh Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus kita semua dari pelanggaran dosa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini yang kami pelajari. Biarlah kami mengerti dan hukum kasih dan juga hukum yang merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mendapatkannya dengan cuma-cuma. Biarlah kami semua melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan, meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat kami secara pribadi. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam namamu kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah menonton dan juga belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.